Cristiano Ronaldo yang kemarin lagi-lagi menjadi penyelamat MU di Liga Champions dan juga kalau kita tahu di 3 pertandingan Liga Champions Ronaldo menjadi 2 kali penyelamat MU kemenangan dan juga 1 mempertahankan untuk tidak kalah termasuk tadi malam melawan Atlanta 2-2. Ini ada statement. Masa iya mau terus bergantung sama Cristiano Ronaldo? Menurut kalian itu sah atau menurut kalian ini salah? Oke, menurut gua nggak harus seperti itu sih. Harusnya sebuah tim itu bisa nggak bermain as individu tapi as a team. Kenapa dia cuma ngandelin Ronaldo? Toh pelatihnya mencela-mencela kok menurut gua. Dia nggak bisa memberikan influence kepada teman-temannya tuh. Ketika timnya kalah dia cuma duduk-duduk di bangku cadangan, di bangku pelatih dan kan cuma boleh duduk di dia- situ. Itu kan Kalau pasti duduk di udah dalam nggak lapangan nggak boleh. Duduk di tribun nggak boleh. Pertama pertama tentang Ole gue setuju. Tapi tentang Ronaldo gue nggak setuju. Oke. Karena gini, kita kalau ngelihat pemain, Boleh nggak setuju aku. taruh dulu. Kalau misalnya kita lihat pemain seperti Ronaldo, siapapun tim yang punya Ronaldo ataupun Messi, pasti akan memanfaatkan pemain itu. Bego kalau nggak manfaatin GOAT. Makanya itulah. Di Juventus Kan banyak yang dimanfaatin. bilang, kan banyak yang bilang MU itu terlalu mengandalkan pemain. Lalu mengandalkan siapa? Penonton. Sekarang PR-nya bukan masalah si MU ini bergantung pada Ronaldo atau bukan, tapi gimana caranya Ole ini bisa memaintain Ronaldo sampai akhir musim. Oke. Karena umurnya udah tua kan? Iya. Udah berapa? 36. 36. Kan nggak mungkin dia main di FA, main di apa. Untung Carabao kalah, jadi masih ada nafas lah. Nafas. Tapi intinya gimana caranya Ronaldo ini Iya. bisa perform sampai akhir musim. Jadi pertandingannya itu benar-benar dipilah-pilih sama Ole. Kapan Ronaldo harus turun, kapan Ronaldo enggak. Karena kalau kita tahun lalu kan dibilang MU ketergantungan Bruno Fernandes. Sekarang dibilang MU ketergantungan Cristiano Ronaldo. Tapi justru kalau orang kemarin bilang di Portugal kedua pemain ini nggak bisa bekerja sama. Kita lihat kemarin golnya dan bahkan pertandingan-pertandingan sebelumnya ternyata dua pemain ini bisa bekerja sama. Kalian melihatnya apakah mereka benar tidak bisa bekerja sama dengan hasil-hasil yang sudah Nah terjadi gini selama ini? makanya ada 2 hal dari pelatih itu kemampuan yang harus dipegang. Pertama kemampuan yang terlihat, kedua yang tidak terlihat. Yang terlihat itu ya mungkin dari pattern, pola serangan, pola pertahanan yang jelas di atas lapangan. Yang nggak terlihat ini bagaimana dia bisa mengatur mentalitas dan juga suasana di ruang ganti. Ayo aku tanya sekarang ada nggak isu yang tidak harmonis di ruang ganti? Ada. Apa coba sebutin? Sedikit tapi Ada ya. Paling sedikit, kemarin ya. yang Pogba Coba lihat Kemarin Era Van Gaal. sebelum ada berita yang katanya pemain MU bicara dari hati ke hati kan sebelumnya ada banyak ini berita Iya. kayak ini nggak mau main di bawah oleh Terlepas segala itu macam. berita valid atau tidak, Ah. yang jelas isu-isu itu tidak signifikan seperti era Van Gaal dan Mourinho, ya kan? Ya, setuju nah, itu gua. itu yang harus kita lihat, jangan hanya melihat dari segi oleh miskin tatik. Aku setuju. Oke, dari situnya setuju dari sisi Kayaknya taktiknya berat setuju. banget Tapi ngomong kita aku lihat di setuju. era Ferguson itu kan juga nggak punya identitas tuh permainannya MU itu. Ya, tapi kan kalau kita tahu ya wajar oleh miskin taktik karena Ah. dia CV-nya memang CV-nya Molde, betul. dari Cardiff. Justru kan Makanya beri waktu untuk oleh stay. Enggak, gue nggak setuju kalau oleh Oke. stay. Gue bilang oleh out. Gini ya, gue di review yang kata 3 besar DP mencari pandit, gue bilang oleh out dengan argumen 4-2-3-1-nya dia. Ya. Nah sekarang kan dia ganti nih jadi 3-4-1-2 di mana di video itu juga gue bilang oleh kenapa nggak main 5 back dan ternyata terjadi. Nah sekarang gue malah karena diganti jadi 3-4-2-1 ini atau 3-4-1-2. Oleh dengerin lo berarti kemarin ganti Iya, Ole dengerin gue. Nah, gue malah Masuk semakin views. gitu ya. gue malah Views semakin VPI yakin loh. kalau Ole ini bukan pelatih yang pas untuk MU. Gue jelasin nih. Jadi, dengan 3-4-1-2 ini berarti kan 2 penyerang murni di depan. Karena di belakangnya Bruno. Yang artinya ada pemain MU yang nggak bisa main, yaitu Jadon Sancho. Ya. Nah, jadi gue nggak yakin formasi ini udah disiapkan dari awal musim. Ya. Karena nggak mungkin transfernya itu tidak sinkron sama taktik yang dijalankan. Sorry, musim lalu sudah sering pakai. Ntar dulu. 3-4-3. Jadi dari skuadnya, jadi dari taktik yang dijalankan oleh Ole itu tidak sesuai dengan transfer plan-nya dia. Oke. Plan A kan kita punya plan B, C, D. Ya kalau kan? misalnya emang pengen main 3-4-1-2, kenapa Sancho yang dibeli? Karena biar bisa rotasi, bro. Ya harusnya dibeli pemain yang bisa main di dua formasi itu dong. Nah sekarang Lah gini. ya mahal toh. Ya Sancho emang Sancho murah. Makanya Sancho Sancho mahal banget murah, gitu. bisa satu posisi aja harganya segitu, apalagi bisa versatile gitu loh. Saul banyak posisinya menurut bisa. gua gini ya, Kan kalau di menurut tengah gua- bukan di depan. Kalau menurut gua gini, Bang. Hari gini mau juara kok pelatihnya Ole Gunnar Solskjaer menurut gua. Kenapa? Jadi tagline ntar. Kenapa? Karena itu sama kayak Juve kok mau juara pelatih Pirlo gitu kan. Akhirnya Iya. 1 tahun doang Iya, kan. iya. Oke, yang pertama seorang pelatih itu menurut gue ya harus punya jiwa leadership. Gue nggak ngeliat itu ada di Ole Gunnar Solskjaer. Nggak Itu lihat. Pertama, kedua, dia Baru harus nggak punya lihat, set gua lihat. play. Dia harus punya set play. Lu mau main apa? Gegen pressing, counter pressing Dia dengan juara, pemain Bang, yang punya. anjir. Dia cuma ngandelin pemain-pemain individunya aja. Kalau pemain individunya nggak perform, kelar nih. Coba orang. gue tanya, kalau permainannya Ancelotti menurut lu permainan apa? Pragmatis menurut gue. Zidane?
pragmatis. Deschamps Tapi dia bisa memanfaatkan pemain-pemain itu dan juga berpengalaman. Sedangkan Ole karena Zidane mainnya di Real Madrid, Iya, pelatih Real Madrid. iya, itu. Deschamps juga baru sekedar timnas. Baru Artinya sekedar kalau timnas, lo ya. lihat dari CV juga sebenarnya beda kan. Tapi ya gue setuju sih, Ole belum terbukti. Iya. Tapi kita nggak ngomongin Olenya, kita ngomongin dari pemainnya week by week selalu bikin kesalahan, selalu bikin blunder. Apakah ini kalian melihat ini bisa disalahkan dari pelatihnya kalau melihat Maguire tiap Nah, week itu loh ada maksud gue. blundernya. Tapi kan kalau kita tahu di pertandingan tadi malam penggantinya pun nggak ada di bench kan setelah si itu cedera, Varane cedera. Kalian melihat ini Nah, sebenarnya apa? ini sebentar. Dinamikanya. Ini pertanyaan bagus. Jadi kita tidak boleh selalu menyalahkan pelatih. Kita lihat golnya kedua Atalanta semalam lah. Itu kesalahannya Maguire tidak bisa memasang jebakan offside sesuai dengan garisnya Shaw sama si Ya si Gedong nunjuk-nunjuk orang. bukan si Bailey ya. Nunjuk orang, iya Si nunjuk Bailey. orang Ah, ini misalnya. Iya, iya. Nah, Bukan itu introspeksi, error. malah nyuruh orang. Oke, oke. Error yang dilakukan pelatih pemain masa pelatihnya yang kena ya kan? Ya kayak tahun lalu lawan Basak Sehir yang Lawan dia juga bahasa ngilang Sehir gitu kan. itu sudah kelihatan banget bagaimana pemain itu tidak bisa mengaplikasikan apa yang harus dilakukan di lapangan dengan baik. Itu bukan salah pelatih. Kalau Karena di menurut latihan gua- tidak mungkin oke. seperti itu kan. Kalau menurut gua gini, Bailey cocoknya masuk squad Indofit Gram aja tuh. Siapa? Bailey. Wosh. Bailey. Kenapa? Kita Karena lihat dia bloknya masuk- banyak loh masuk- kemarin. Tadi malam main bagus, cuma Ah. secara panjang ya dia nggak Karena bisa injury jadi prone-nya opsi dia utama tinggi. Di UCL dia cuma main di liga doang. Nggak gini ya, gini. Taktik sebagai pelatih itu juga penting untuk supaya pemain itu bisa Iya, perform penting, bagus, memang. oke? Iya, penting. Sekarang gini deh, Setuju. kita lihat Chelsea lagi karena gue fans Chelsea, Iya. pasti banyak yang pengen diwakilkan kan? Betul. Iya. Nih Chelsea, pada saat zamannya Lampard itu sisi paling buruknya di mana? Di defense. Di defense, ya. Padahal pemainnya sama ketika Tuchel masuk, tapi ketika Tuchel masuk sisi kuatnya di mana? Di defense. Jadi taktik pelatih itu sangat penting untuk bisa ngebuat pemain itu perform semaksimal mungkin. Tapi kalau lo bandingin sama tahun-tahun 2 tahun terakhir kan kita juga lihat waktu Maguire awal-awal datang Iya, itu iya. MU punya perbaikan dalam sisi kebobolan jumlah gol, Kebobolan bahkan jumlah dari gol, ya. sisi statistik individu Maguire menjadi satu yang terbaik dalam sisi center back. Berarti kan sebenarnya MU tahun lalu itu sebenarnya punya pertahanan yang bagus. Tahun ini apa yang menurut lo berubah, Bar? Lo kan sebagai fans MU pasti tahu nih apa yang menurut lo berubah. Apakah MU dengan kehadiran Sancho, kehadiran Ronaldo mencoba pengen sok-sokan gengsi, gue pengen bermain lebih terbuka, Ya, ya. nggak lagi bermain cuman counter cupu kayak 2 tahun lalu yang dibilang katanya cuma bisa main counter pragmatis. Atau menurut lo ya memang ya setuju sama 2 orang ini, lo bilang Oleh memang nggak jelas planningnya, Gini, berubah-berubah moodnya. Di seluruh cabang olahraga, poin utama, item utama yang harus dimiliki apapun itu pemain NBA, pemain sepak bola, satu poin penting yang harus dimiliki adalah work ethic. Dan aku tidak melihat work ethic yang baik di banyak pemain Inggris. Oke. Ya kan, kita lihat Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, yang lain pada Tapi istilahnya itu ada dia yang latihan. pelatih juga sebenarnya kan untuk menambahkan work ethic itu untuk semangat, ethic untuk itu suntikan- gampar-gamparin itu misalnya kalau nggak mau lari. Work ethic itu tidak bisa dirubah dengan suntikan dari orang lain kecuali dari diri sendiri. Nah, makanya itu aku bilang tadi, sorry aku skeptis sama pemain Inggris. Yang banyak melakukan error di MU saat ini pemain Inggris. Maguire ya kan. Ya. Makanya itu harus dirubah dari internal sendiri atau dirukiah apa gimana aku nggak tahu yang penting. Nah ini kalau berkaca dengan formasi ini gitu kan, apalagi Varane, gue belum tahu update terbarunya Varane bisa main di weekend ini apa nggak. Tapi kalau Varane Hamstring, cedera, ya? lo bisa Nah, melihat ya, hamstring. apakah MU akan kembali dibantai kayak lawan Liverpool kalian dulu. Nggak Yang gini ya, gua kalau Varane City. cedera, misalnya akan bermain 3 back lagi, berarti Bailey yang main kan. Bailey, Nah itu bisa menjadi titik lemahnya dia. Oke, nah Ferdinand bilang katanya kalau MU main 3 back bakal dibantai sama City. Gua nggak Iya, setuju. karena? Ini kita bongkar ya pas lawan Liverpool. Lawan Liverpool kan kalah 5-0 tuh dengan formasi 4-2-3-1. Pogba dapat kartu merah. Iya. Apa yang dilakukan oleh? Dia sebenarnya lumayan pinter tuh pas lawan Liverpool ketika dapat kartu merah. Dia masukin Dalot, ditaruh ketiga defense, Dalot itu menjadi left back. Sehingga ketiga defense 5-3-1. Hasilnya MU nggak kejebolan. Ya. Ketika menyerang Dalot jadi winger kiri. Walaupun juga mungkin Liverpool juga udah ngendorin setelah Mungkin. 5-0 kan. Tapi kan Liverpool masukin Mane juga. Buat apa Mane kalau nggak buat golin kan? Iya. Jadi justru kalau kata Ferdinand 3 back malah kejebolan banyak, gue ngelihat malah 3 back ini lebih aman dibandingkan bermain 4-2-3-1. Tapi kalau 3 backnya jelas. Ini kan 3 Iya backnya sih. semuanya rentan blunder semua masing-masing Maguire. Kalau gua beda Masing-masing sih. ganti-gantian nih blunder mereka Kalau bertiga. gue mendingan MU main 4-1-2 ketika dia ngalahin Leipzig 5-0 di Banyak UCL banget. 2020. Berapa juga? 4-1-2-1-2. 4-1-2. Oh, 2-1-2. Tak pikir Oleh ikut main. Gelandang flamboyan yang dia main yaitu Nemanja Matic tuh. Dan itu yang gue nggak lihat ada peran seorang gelandang flamboyan yang bisa membackup ketika back-backnya maju ataupun back-backnya telat untuk melakukan track back. Itu yang nggak ada sih menurut gue. Nah, makanya itu di semua klub di liga-liga top yang sekarang berada di peringkat atas semuanya memiliki
DMF yang kuat ya kan. Sekarang metanya lagi memang harus punya DMF yang kuat. Iya. Di Chelsea ada Jorginho, ada Kante, di Betul. Liverpool ada Fabinho, di di City ada Rodri dan pelapisnya Fernandinho. Muniz ada Kimi. Makanya itu di MU punya Fred dan itu sangat kurang ya, mohon maaf. 60 juta loh harganya itu. 60 juta kan 60 juta. itu sebetulnya dibeli dari Shakhtar bukan sebagai destroyer, Benar. bukan sebagai Bukan ball winning bertahan. midfielder ya. Iya, iya. Dan yang dibutuhkan MU sekarang itu padahal seorang ball winning midfielder yang Iya. mumpuni seperti Jisung Park dulu ya, yang Iya. harus ditugaskan untuk menempel satu orang pemain penting Atau lah. mungkin terakhir zamannya Ander Herrera yang Betul, bisa Ander menempel Herrera itu pemain- sebuah pemain pertanyaan gitu ya. besar kenapa dia ditendang. Iya, gua juga setuju itu. Tapi tetap bagi gua sistem pelatih sih. Karena gini ya, kalau MU bermain 4-2-3, lagi. enggak, gini, ntar dulu. Kalau misalnya MU Maksudnya, bermain ya. 4-2-3-1, dia kan dua fullbacknya maju ke depan, jadi wingback lah intinya jadi maju ke depan, sehingga meninggalkan dua pemain dan juga satu DM. Nah ini gue kasih contoh nih, misalnya contoh kayak Milan. Milan bermainnya kayak gimana? Double pivotnya si Frank Kessie dia turun ke tengah supaya center back itu bisa ngebuka. Nah, tuh Milan ada Frank Kessie ya. Nah, sehingga bisa menjaga lebar lapangan. Oke. Sehingga kalau misalnya dikena counter ada 3 pemain yang siap. Sementara MU 2 back, satunya di AFK. depan back. Satunya depan back. Jadi ada AFK dua pula di depan flank. ada 2 layer, cuman sampingnya kosong. Gua kasih contoh lagi Spanyol. Spanyol bermain lebih memanfaatkan left back Marcos Alonso pada saat itu. Ketika Marcos Alonso overlapping, Koke turun menjaga posisinya Marcos Alonso dan right backnya Azpilicueta cuma maju setengah doang. Sehingga bisa menahan counter attack dari pemain lawan. Dari Compactness ya? pemain lawan. Iya. Sehingga bisa menjaga lebar lapangan, bisa menjaga counter. MU dua-duanya naik. Udah tahu Wan Bissaka nyerangnya jelek. Dinaik sampai depan. Sekarang bagus loh kan Bisaka. Apaan yang bagus? Ya biasa aja. Kan sudut menurut gua. pandangku. Serangannya meningkat, tapi defense-nya ya bolong akhirnya. Menurut gue Enggak, pondasinya sih. Bentar. bukti serangan dia meningkat apa dulu? Nah itu yang mungkin gue mau nanya sama lo sebagai fans MU kan kalau kita Nggak lihat usah lihat statistik, lihat pertandingannya. Ya udah lah. Iya, iya, apa. maksud Udah gua- banyak penetrasi yang dilakukan Wan Bisaka itu Kalau udah penetrasi bagus loh. semua back bisa. penetrasi mas, orang juga bisa cuma kobel-kobel di luar. kagak bisa Tapi masuk kan ke end tembak, produknya Mas. bisa diberikan ke pemain seperti Ronaldo untuk mencetak gol kemarin sebelum yang menang besar lawan Tottenham lah. Suruh belajar Arnold dulu kalau umpan mungkin, ya. mungkin karena dipasangnya 3 back jadi Wan Bissaka bisa tidak memiliki tanggung jawab besar untuk Tapi bertahan. gini, setuju nggak sih kalau kalian melihat bedanya MU sama tim-tim besar di Inggris adalah ketika DMF. strikernya mandek atau wingernya iya. mandek, mereka nggak punya left wing back atau ya left wing Iya, back atau right wing iya. back yang bisa Yang menutup membantu kekosongan. serangan gitu kan. Iya. Bisa kan kita tahu nggak bisa crossing, nggak bisa doang. ke shooting. Bahkan ketika dia ngasih umpan bagus, Bruno kaget, lu bisa nendang juga. Ya, fansnya MU aja kaget loh, dia bisa ngumpan Dan gitu kan dia Wan Bissakanya Makanya kaget. bisa orang itu. Luke Shaw aja tahun Kaget. ini pasca Euro, Luke Shaw yang sekarang beda sama Luke Shaw sebelum Iya, Euro iya, kan. iya. Artinya Setuju. inilah perbedaan MU ketika dalam soal serangan, dia nggak punya opsi alternatif dari second line-nya ketika serangan-serangannya buntu. Lo melihatnya gimana apa Den? Apa Dev? Apa? Ya, kembali ke work serangan- ethic tadi. dari Jadi pemain pemandu Inggris. serangan berarti kan sebenarnya back-backnya MU ini cuma bisa bertahan doang, loh, nggak bisa ngebantu serangan kayak di Chelsea. Reece James yang Oh, katanya iya. Coach Justin pilihan. Oh, Reece James kasihan. bagus musim ini. Dia Reece James minimal bagus punya musim ini. shooting yang bisa ngegolin gitu kan. Enggak, kalau Wan Bissaka gue setuju. Dia nggak punya Insting serangan. atribut untuk nyerang. Tapi Luke Shaw ini ada. Ya. Kenapa nggak dimanfaatkan Luke Shaw-nya gitu? Kenapa harus dua-duanya? Sehingga kan jadinya udah Wan Bissakanya nggak jago nyerang suruh maju. Luke Shaw juga maju. Jadi mereka berdua ini ada wanti-wanti kalau misalnya nanti serangan balik karena sampingan kosong. Sebenarnya Tapi kan- Luke Shaw punya atribut untuk Sebenarnya menyerang. kalau menurut gue Wan Bissaka bingung juga mau main seperti apa. Olehnya nggak memerintahkan untuk maju dan juga untuk umpan yang bagus. Nggak Kok kayak tahu di dari Liverpool. mana orang yang mau perintah? Dari Nggak mana? tahu. Ada WA-an. Nggak ada Dari mana lu bisa CCTV. bilang gitu? Ntar dulu, nggak kayak Liverpool. Lu kalau nonton Liverpool pasti build-nya itu dari sisi kanan, Pak. Setuju. Itu dari Arnold, Setuju, dari ya. Salah. Tapi kan Dan gini, dia nggak ada ini nggak ada bukan arahan soal pondasi bukan yang kayak soal arahan gitu. pelatih ya. Pemain bisa nendang, bisa passing itu udah kelihatan kakinya nendang passing bener apa enggak. Trent Alexander-Arnold, come on, lo bisa Iya, lihat crossingnya bagus, dari bagus. ujung ke ujung akan sampai ke striker. Bisakah kapan lo pernah lihat dari ujung ke ujung nggak pernah nyampe kan? Berarti artinya bukan soal pelatih, bahkan si individu pemain ini mungkin ya itu. Tapi Wan Bissaka bisa dimanfaatkan Untuk dengan cara defense. ada cara defense. Kayak Azpilicueta di Spanyol lah. Jadi majunya nggak usah terlalu jauh, lebih Azpilicueta- fokus ke Tapi defense. Azpilicueta di Chelsea bisa nyerang banget loh, bisa Iya. golin, bisa sering Tapi ada kan kotak sistem di penalti. Spanyol itu setidaknya bisa lah jadi contoh untuk Ole supaya bisa diterapin di MU. Yang Jauh harus banget ya Spanyol ngikutinnya ya. Yang harus dicoba oleh itu Wan Bissaka ditaruh di antara 3 center back. Coba bagus itu nanti. Kalau ngeliat nasibnya Pogba, Iya. pertandingan kemarin kita lihat Pogba 2 kali miss pass nyaris berujung gol dan juga ada akhirnya dia harus diganti karena ini pemain menjadi menjadi hambatan di lini pertahanan Menurut ini. gua, menurut gua gini, Pogba mainnya lamban banget tadi malam. Banget. Bahkan Selalu kapan kita lamban. lamban banget. Gua pikir dia bakal jadi membantu serangan-serangan dan umpan-umpan cerdiknya. Iya, Ternyata iya. nggak juga, megang bola sana sini kerebut bahkan hampir gol. Iya, iya.
Harusnya Ole ngelihat ya dengan pertandingan Spurs sebelumnya dan juga bermain 4-1-2 4-1-2 seperti Leipzig, harusnya Pogba ditaruh di menit 70 atau di menit 60 baru ketika dalam kondisi unggul baru menaruh Pogba. Kalau dengan menaruh Pogba dari awal kayak tadi malam, menurut gue resikonya sangat besar sih. Oke. Lalu kalau lo melihat lawan City nanti, berarti apakah Ole akan tetap memaksakan Pogba untuk bermain sebagai starter atau menurut lo Matic atau Kalau Van de lihat Beek track- akan punya? track- Oh, udah boleh main ya Pogba lawan City ya? Oh iya Oh, belum. belum. Berarti kan Belum, Matic sama nggak ini boleh. berarti kan juga ada pertanyaan nih. Apakah mereka akan memaksakan McFred lagi yang sebagai McFred. selalu dibilang menjadi titik lemah MU atau Matic punya kesempatan untuk bermain dengan ketenangannya? Kalau Ya, menurut- ya, mau. kalau ya mau nggak mau ya udah McFred. ya yang ada aja udah karena Matic kan udah lambat sementara City kan mainnya kenceng ya Tapi daripada kalau kita lihat Fernandinho, Rodri juga bukan pemain cepat sebenarnya kalau dia bisa membaca permainan, bisa menempatkan Di satu positioning. titik itu ya, tapi di titik-titik lain itu cepat semua aliran bola sirkulasi dari City memang cepat dan Matic kemungkinan besar tidak akan bermain lawan City nanti. Udah, itu doang. Berarti kalau lu solusinya City apa? cepet, Melawan City solusinya- seperti apa formasinya, Bar? McFred bukan Matic, McFred yang Dengan bermain. komposisi berarti 4-2. Nah, kalau 4-2-3-1. Nah, kayak gini. Kalau Yang aku Spurs jadi ya? kalau aku jadi Ole Padahal ini kemarin ya, ini 3-4-2-1. kemarin. Ya, kalau aku jadi Ole 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Kagak pernah Mas ya. masa kok 4-4-2. tiba-tiba Ya diganti dicoba tuh. masa dicobanya lawan City Maksudnya 4-4-2 kayak Nekat dulu. Alex Ferguson gitu ya, 4-4-2 terus Iya, iya, itu seperti itu. Itu mah lu ngimpi. Anak Mas. sejarah. Loh, anak sejarah. karena City bermain dengan diagonal passing yang sangat Enggak, berbahaya. kalau lu mau ngubah Nah, formasi di diagonal tengah passing 4-4-2 jalan. loh, counternya. Kalau lu ngubah formasi tengah jalan ya susah lagi lah, belum implementasiin, belum ngasih tahu instruksi ini gimana Menurut gua nekat gimana. banget Apalagi sih lawannya mereka. City. Nekat banget sih bermain terbuka lawan City ya. Shape Padahal di atas dibantai. lapangan 4-4-2, tapi di atas kertas mungkin nanti bisa 4-2-3-1 seperti itu loh. Maksudku di depan tetap Cavani sama Ronaldo. Oh berarti dua striker lagi Intinya ya? dua tua ya? striker, entah itu 3 back, entah itu 4 back, intinya di depan itu Cavani sama Ronaldo punya daya kerja yang tinggi, ya kan, untuk merusak pertahanan dari City. Seperti lawan Spurs. Sancho main nggak Seperti Sancho? lawan Spurs, Sancho jangan dulu. Tapi kan City Sancho jangan dulu. City nggak punya striker, harusnya MU back-backnya nggak usah khawatir ya. Enggak juga. Rilis kita tahu 100 juta nggak ngapa-ngapain. Mau Dribble, yang main dribble doang. back semua, kalau MU tetap harus khawatir, Nah, Pak. ini kemarin ngelihat main-main cadangannya seperti Greenwood kemarin masuk langsung memberikan aura bagus Iya, iya. ketika dia ya walaupun mungkin blessing in disguise di tengah Varane cedera. Kemudian Van de Beek pun kemarin punya andil dalam membuka Betul, alur betul. serangan. Setuju. Ini Van de Beek kenapa sih menurut kalian nggak pernah dikasih kesempatan? Menurut kalian apakah memang dia punya titik lemah dalam sisi transisi bertahan atau menurut lo ya ini salahnya Ole nggak bisa memanfaatkan dia di squad yang sekarang ini? Salahnya Ole itu aku setuju, karena Ole kan seperti kita lihat seringkali tidak berani mengambil keputusan ya kan untuk perubahan taktik atau pergantian pemain yang sering telat kan kita Ya, tahu telat, juga. ya. Makanya itu Sering dia jebol belum makanya kan? sering jebol. Kalau makanya- sering telat tuh sering jebol biasanya positif. gitu. itu analoginya bagus. Nah, jadi apa namanya ya, tidak dimainkannya Van de Beek sampai saat ini sebagai starter itu karena ya saat poin kelemahan Ole itu tadi, dia Berarti tidak karena berani Olenya mengambil bukan karena Van Ya de Beek. sama gini ya, kalau kita berbicara bagus, Van de Beek kita itu. berbicara tentang Van de Beek main bagus kemarin cuma 5 menit, Iya, iya. itu lucu menurut gua. Kenapa? Pertama dia cuma main 5 menit. Betul. Kedua, itu kan Atalanta cuma bermain defense kan karena dia sudah unggul 2-1. Jadi udah nggak ngepres lagi. Ya orang jadi lebih gampang bermain lah kalau udah nggak dipres gitu. Jadi kalau misalnya penilaian Van de Beek bagus Cuma dari 5 5 menit menit kemarin, lucu banget pemikirannya. Ya nggak lucu Menurut gua- juga kan kalau berhasil menurut gol. Yang penting kan gimana caranya biar bisa cetak gol. Gimana, Kalau menurut menurut gua lo? gini, Ole realistis deh. Dia manfaatin chemistry Portugal connection tuh. Yaitu Oke. Bruno Fernandes dan Ronaldo. Terbukti dengan golnya tadi malam tuh indah banget kan. Walaupun cuma di menit akhir 45 ya. Keren. Dan itu dia nggak mau ngambil resiko lagi-lagi Van de Beek dengan jarang bermainnya. Kemudian dia pengen memanfaatkan Portugal connection itu.